ya. Nah, rangkaian yang sebelah kiri atau rangkaian primer itu dia masuk dari atas itu lewat belakang inti, ya. Itu rangkaian pada belitan yang pertama, belitan sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu masuk ya dari atas, ya. Masuk dari atas ini, ya, itu dari posisi depannya inti, ya. Inti itu di sini inti. Ya, ini intinya, ya. Nah, inti itu biasanya isolator ya, untuk memisahkan belitan yang dari depan dan dari belakang ya, intinya itu. Ya. Nah, ini kan berbeda konfigurasi. Rangkaian yang sebelah kiri atau rangkaian primer itu ya belitannya masuk lewat belakang ya. Kemudian yang sebelah kanan itu belitannya masuk lewat depan ya. Nah, kalau kita melihat ya secara rangkaian seperti ini kan tidak bisa ya kita lihat ini dari depan atau dari belakang ya. Kalau secara praktikal ya bisa kita lihat ya dari belakang lewatnya ini yang dilalui awalnya oleh belitan itu dari depan atau dari belakang itu kan bisa kita lihat. Nah, kalau secara rangkaian ini teori kan tidak bisa. Jadi kita kemarin ada yang namanya kesepakatan dot ya. Jadi kita pakai dot seperti ini modelnya. Ya, dot. Ya, kalau ada dot seperti ini berarti ada lambang dot di sini ya. Berarti artinya belitannya itu membelit ya, dimulai dari depan inti ya, depan inti baru ke belakang ya, ke depan lagi, ke belakang lagi. Ini pun sama yang sekunder ya. Dari atas kemudian membelit dari depan dulu ke belakang lagi, ke depan lagi, ke belakang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dot ini mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi apa? Ya. Dot ini mempengaruhi ya persamaan ya, perhitungan persamaan tanda dari mutual induktansinya ini. Ya, induktansi bersama. Ya, M ini ya. Jadi ketika arah arus dari rangkaian primer dan arah arus dari rangkaian sekunder ini bertemu ya di arah yang sama ya, dot 1 dengan dot 2 ya, maka dia saling menguatkan ya. Jadi kalau arus I1 itu ketemu dot di pintu masuk ya, arus I2 itu bertemu dot di pintu masuk belitan ya, sama-sama di pintu masuk ya, maka dia saling melemahkan. Apanya yang saling melemahkan? Magnetiknya, belitannya ya, belitannya saling melemahkan. Mutual induktansinya yang terjadi itu saling menguatkan ya, saling menguatkan karena sama-sama ketemu dot di pintu masuk atau sama-sama ketemu dot di pintu keluar belitan ya. Ini kan sama-sama ketemu dot di pintu masuk ya. Ini I1 arahnya ke atas, kemudian ketemu dot di pintu masuk belitan, ini belitannya, belitan L1 ya. Kemudian yang kanan, yang rangkaian sekunder juga I2 ini ketemu dot di pintu masuk belitan 2 ya, sama-sama ketemu di pintu masuk. Maka ini saling menguatkan ya. Nah, tanda dari ya tadi karena saling menguatkan berarti tandanya adalah positif ya. Jadi M-nya itu positif ya, M-nya itu positif. Ya, ini bukan ya. M-nya itu positif. Ini ya M-nya ya. Ini M positif. Ini M-nya positif ya. Ini yang ada komponen M ya, ini M itu artinya adalah mutual induktansi ya, belitan yang memiliki keadaan bersama atau mutual induktansi. Kemudian L1 ya kali DI1 dan L2 kali DI2 ini adalah belitan yang memiliki keadaan sendiri atau self induktan ya, self induktan ya. Sampai sini kemarin jelas ya. Oke. Coba yang B ini, yang B ya, yang B
itu saling melemahkan atau saling menguatkan? Coba, apa jawabannya tadi? Melemahkan, Bu. Iya, saling melemahkan. Kenapa saling melemahkan? Karena ketemu dot di beda pintu. Yang primer itu ketemu dot di pintu masuk, ya. Kalau yang sekunder ketemu dot di pintu keluar, ya. Maka tanda M-nya ini nanti negatif, saling melemahkan, ya. Karena saling melemahkan ini tandanya negatif. Ini negatif, yang ini juga negatif, ya. Kalau yang self induktan ini ya positif, selalu positif, ya, selalu positif. Maka nanti bisa kita cari persamaannya, persamaan V-nya, ya. Tegangan ya pakai KVL, ya, sigma V sama dengan 0, ya. Sigma V sama dengan 0, ya. Jadi ya karena ini nggak ada V-nya berarti langsung ini, ya. Negatif M kali DI2 per DT ditambah L1 DI1 per DT. Ya, ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2, positif L2I2 per DT dikurangi M kali DI1 per DT. Ya, itu ya. Ya, ini persamaannya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Materi hari ini ya sama, rangkaian tergandeng secara magnetik, ya. Kita lanjutkan pertemuan 10. Ya. Analisis energi pada rangkaian gandeng, ya. Ini yang namanya rangkaian gandeng, ya. Jadi ada dua rangkaian, ada dua belitan, ya, yang tergandeng secara magnetik. Secara magnetik itu maksudnya tergandeng atau terhubung secara tidak langsung. Pakai apa? Pakai magnetik, pakai magnet, ya. Terkoppel secara magnetik. Selanjutnya akan dianalisis energi pada sepasang induktor yang terkoppel, ya, seperti pada gambar 15. Percobaan dilakukan dengan mengatur semua tegangan dengan arus dan dalam rangkaian sama dengan 0. Ya, jadi ini kita atur tegangan dan arusnya itu sama-sama 0, ya. Jadi open. Ya, ini kita analogikan open, ya. Ini open, ya, rangkaiannya. Kemudian arus I1 ini pada rangkaian 1 ini dinaikkan dari 0 sampai I1, sampai nilai sebesar I1, ya, dengan terminal sisi kanan rangkaian terbuka. Jadi ini sudah close, ya. I1T-nya ini sama dengan I1, yang ini masih close, yang ini masih open, ya. Karena terminal sisi kanan terbuka, maka I2-nya ini sama dengan 0, I2T-nya sama dengan 0 karena masih terbuka. Dan oleh karena itu, daya yang memasuki terminal ini adalah 0. Ya. Jadi tidak ada dayanya, tidak ada tegangan dan arusnya. Ya. Maka daya sesaat yang memasuki terminal sisi kiri adalah, ya, daya sesaatnya adalah PT. Ada kata-kata sesaat itu pasti saat apa? Ya, saat T ini. Ya. Kalau ada kata-kata sesaat, ya. PT, ya, P sama dengan V dikali I, ya. Atau karena kita mencari daya pada sisi kiri, rangkaian kiri, maka PT sama dengan V1 dikali I1 saat T-nya sekian, ya. Saat T-nya tertentu. Sama dengan tadi kemarin itu ada apa namanya? V, ya. V itu kan sama dengan L1 dikali DI1 per DT. Ya, L1 kali DI1 per DT. Ya, dikali I, ini ya, dikali I. Ya. Terus maka persamaan PT-nya, P-nya menjadi L1 kali I1T dikali DI1 per DT. Paham ya sampai sini, ya? Ngikutin, ya. Lalu gimana? Ya, energi yang disimpan dalam rangkaian gabungan pada T1 ketika I1 sama dengan I1T sama dengan I1. Jadi energi yang tersimpan adalah integral dari 0 sampai T1, ya, PT dt, ya, itu sama dengan integral 0 sampai I1
dari ya ini ya L1 kali I1T kali DI1T ya, kali DI1T. Benar ya ini ya? Oke. Sama dengan 1/2 dikali L1 kali I1 kuadrat. Apabila I2T-nya ini dinaikkan, tadi rangkaian yang kedua itu open, sekarang close ya. Close. Dinaikkan nilainya dari 0 sampai I2 pada saat T2 sementara I1T itu konstan pada I1. Energi yang dikirim melalui sisi kanan adalah integral T1 sampai T2 ya. Karena yang sisi kanan ini ada nilainya close dari V2T dikali I2T dt ya. Nah, sama dengan ya ini sama dengan L2 kali I2T kali DI2T atau sama dengan 1/2 kali L2 I2 kuadrat. Bagaimanapun selama interval T1 sampai T2 maka tegangan V1T-nya menjadi ya V1T-nya itu menjadi L1 ya. L1 karena ini saling menguatkan ya. Gambar ini kan saling menguatkan. Berarti ini positif ya. Ini positif. V1 sama dengan L1 kali DI1 dt ditambah M ya. Tambah M. Ini mencari tegangan pada primer ya. Ini rangkaian primer ya. Ya. Maka dari itu ya, energi yang dikirim dari sisi kiri adalah energinya berapa? Integral T1 sampai T2 dari P dt itu sama dengan integral dari M kali DI2 per dt dikali I1 dt. Ya, sama dengan M dikali I1 integral DI2T atau sama dengan M dikali I1 I2. M dikali I1 I2. Ya. Ulangi, ini maksudnya gini. Ini kan namanya self-induktan, ya, self-induktan. Itu kalau kita cari energi, ya, energinya itu sama dengan ini. Ya. Ini pada rangkaian primer, ini pada rangkaian sekunder. Ya. Kemudian yang ini gimana? Ya sama caranya. Ya, ini kan sudah cari pada persamaan 1 dan 2 ini. Yang ini pada persamaan yang keempat ini. Ya, gitu ya. Jadi ini self induktannya, ini mutual induktansinya. Ya, mencari energi. Cari energi. Ya. Ya. Maka dapat ditulis ya energi yang tersimpan tadi sama dengan ya WT ya energinya, energi sesaat WT sama dengan 1/2 kali LI1 kuadrat ya ditambah ini ya. Ini ditambah ini ya ditambah dengan ini. Ya. Self induktansi pertama, self induktansi yang rangkaian kedua ditambah mutual induktansi. Ya, ini hasilnya. Pada persamaan 19 ini. WT sama dengan setengah kali L1 kali I1 kuadrat ditambah setengah kali L2 I2 kuadrat plus minus M kali I1 kali I2. Ya, ini persamaannya. Kenapa plus minus? Ya kan, kalau dia menguatkan berarti plus, kalau melemahkan berarti negatif. Gitu ya. Jadi plus minus. Energi saat yang tersimpan dalam rangkaian tidak akan negatif. Energi sesaat yang tersimpan dalam rangkaian tidak akan negatif apabila ya memenuhi persamaan ini. M itu kurang dari sama dengan akar L1 kali L2. Ya, jadi M nilainya itu negatif atau positif juga bisa tergantung pada nilai L. Ya, jadi memenuhi persyaratan ini. M kurang dari sama dengan akar L1 kali L2. Ya,
L1 kali L2. Sampai sini ngikutin ya. Oke. Ibu. Iya. Oke, kemarin saya bahas juga gini. Kan ada rangkaian primer. Kemarin tuh ada rangkaian primer ya, ada rangkaian sekunder ya. Nah, kalau rangkaian primer dan rangkaian sekunder ya eh, ada belitannya ya di kedua rangkaian ini. Kemudian kalau kita dekatkan maka ada tegangan dan arus yang mengalir satu sama lain ya. Kalau ini rangkaiannya sama-sama tertutup berarti arus dan tegangan itu mengalir dari yang primer ke sekunder. Sebaliknya sekunder ke primer gitu ya, mempengaruhi karena tadi ada M-nya itu ya. Kita hitung itu ada M-nya. Nilai M. Nah, semakin dekat belitan primer dan belitan sekunder, ya maka daya, ya tegangan ataupun arusnya yang mengalir dari setiap rangkaian itu semakin besar. Jadi misalnya seperti ini, tegangan dari rangkaian pertama itu 10 volt misalnya, 10 volt. Kemudian karena didekatkan, ya didekatkan sangat dekat, ya maka rangkaian kedua ini mendekati 10 volt ya nilainya, ya mendekati tegangan yang dikasih oleh yang diberikan oleh rangkaian yang pertama. Ya, itu adalah kalau ya kondisinya sempurna, ya mendekati 10 misalnya, mendekati nilai V1-nya, V2 di sini mendekati V1. Ya, maka apa namanya tadi perantaranya sempurna ya dari segi komponennya ya belitannya itu ya sempurna bisa melalui bisa melalukan ya tegangan dari rangkaian primer ke rangkaian sekunder dan sebaliknya gitu ya. Nah, itu tadi terkopel ya namanya ya, terkopel secara sempurna atau tidak sempurna atau setengah sempurna ya. Itu disebut sebagai ya kita sebut sebagai koefisien kopel di sini. Koefisien kopel atau nilai atau simbolnya adalah K ya, K tadi. Ya, didefinisikan koefisien kopel antara dua induktor L1 dan L2. Ya, ada nilai K di sini. K sama dengan M per akar L1 kali L2. Ini K. Ya. K sama dengan M dibagi dengan akar L1 kali L2. Berarti nilai dari induktor itu juga mempengaruhi kekuatan koplingnya, ya, koefisien koplingnya. Ya. K sama dengan M per akar L1 kali L2. Nah, nilai K itu berada di rentang 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Kalau 1, ya, nilai K-nya itu sama dengan 1, berarti terkoppel secara sempurna. Ya, terkoppel secara sempurna. Jadi, semakin besar nilai K-nya atau mendekati 1, berarti dia itu ya koefisien kopling paling baik, ya, terbaik, ya. Kalau mendekati 0 atau sampai 0 ya berarti tidak terkoppel sama sekali ya, tidak terkoppel secara apa tadi? Sama sekali kalau nilai K-nya sama dengan 0 itu ya. Ya ini penjelasannya. Koefisien koppel K adalah sebuah indikasi seberapa banyak flux dalam satu belitan terhubung dengan belitan lain. Ya, tadi ya koefisien koppel K itu mengindikasikan seberapa banyak flux dalam satu belitan terhubung dengan belitan lain. Ya, jadi semakin besar nilai K-nya, ya semakin baik ya. Berarti semakin banyak fluxnya, gitu ya. Apabila satu belitan terkoppel 100% dengan belitan lain, ya maka ya artinya nilai K-nya itu sama dengan 1. Nilai K-nya sama dengan 1. Ya, koefisien ini mengindikasikan seberapa banyak ya ini ya sama aja ya dalam satu belitan terhubung dengan belitan lain ya. Nilai K sama dengan 1 itu berarti artinya terkoppel secara magnetik 100% terkoppel ya.
Kalau nilai K-nya itu lebih besar dari 0,5 itu disebut sebagai induktor terkopel secara rapat. Kalau nilai K-nya itu kurang dari sama dengan 0,5, maka disebut belitan terkopel secara longgar. Ya, kemudian yang terakhir, untuk nilai K sama dengan 0, maka belitan itu tidak terkopel. Ya, belitannya tidak terkopel. Persamaan sebelumnya menunjukkan bahwa ring induktansi bersama adalah dari ya M itu dari 0 sampai akar L1 kali L2. Nah, kenapa kok 0? Ya karena kan kalau kita beli induktor, beli induktor berapa nilainya? 0, nggak ada yang jual 0 ya, apalagi minus minus 50 Henry kan nggak ada ya. Jadi minimal ini 0 ya. Maksimal dari nilai M adalah akar L1 kali L2. Ya, akar L1 kali L2. Itu ya. Oke. Sebelum kita masuk sini, ada pertanyaan. Biar nggak ini ya, biar sama-sama mengikuti, kita jawab soal dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan diutarakan. Ini ya, ini yang kemarin. Kemarin kan kita hanya menyebutkan ini melemahkan atau menguatkan, gitu ya. Nah, sekarang coba tuliskan persamaannya, ya. Persamaannya seperti apa? Yang ini pasti nggak bisa ya kita tentukan persamaannya pada rangkaian ini. Kenapa? Rangkaiannya itu open, ya. Intinya kalau rangkaiannya itu open, berarti nggak bisa dicari dia persamaannya, ya. Nggak bisa dihitung juga energinya yang ada di sana, dayanya nggak bisa dihitung, ya. Nah, rangkaiannya itu terbuka. Nah, kalau ini kelihatan ya. Ini gimana persamaannya? Persamaannya gimana ini? Berarti ada berapa persamaan? Ada satu persamaan ya ini ya. Kenapa? Karena ada satu rangkaian tertutup. Ada satu rangkaian tertutup. Jadi ada satu persamaan. Persamaan satu saja dia. Gimana persamaannya? Berarti ini cuma V1 doang ya, Bu ya? Iya, V1 saja. Berarti sigma V1 saja. Gimana? Nih, jadi gimana? Ya, sigma V sama dengan 0. Ya. Lalu,
Arahnya kemana? Ke kanan ya itu ya arahnya ya. Lihat arah arus I-nya itu ya. Ibu itu V sama dengan V sama dengan JW JWL1 J omega L1 ditambah mm-mm, JWM J omega M1 ML M bentar, ya yang J omega M J omega L1 ditambah J omega J omega M J omega M ditambah J omega L2 ya ditambah J omega M lagi, Bu. iya Ya, Bu. omega M benar ya terima kasih Mbak. Nah ini benar ya. Yang pertama dulu tadi case-nya. Ini hanya ada satu persamaan. Kenapa? Karena satu loop tertutup. Hanya ada satu mesh, satu loop. Ya, loop yang ini saja, I saja. Bukan ada I1 dan I2 ya. Kemudian ya kita punya intinya ada dua keadaan, keadaan sendiri dan keadaan bersama. Keadaan sendirinya yang mana? Keadaan sendirinya adalah J omega L1 dan J omega L2. Ya, berarti ini J omega L1 dan J omega L2. Ini keadaan sendirinya, ya. Tandanya adalah positif, ya. Itu pasti positif. Kemudian sekarang induktansi bersamanya, ya. Keadaan bersamanya yang mana? Yang J omega M. Nah, keadaan bersama ya itu kan antara dua belitan, ya, dua belitan. Jadi dia punya masing-masing keadaan bersama. Ini keadaan bersama punyanya L1, belitan 1, ini punyanya belitan 2. Gitu ya. Jadi ada dua keadaan bersama. Jadi J omega M dan J omega M punyanya belitan 2. Tapi sama-sama J omega M. Atau ini kita bisa tuliskan ya. J omega M ini bisa kita tuliskan J omega dari L1 DI2 sama aja ya berarti ya nih. DI ya I besar per DT. Ya. Yang ini kebalikannya J omega L2 ini L12 ini L21 dari DI per DT. Ya. Nah, ini sama-sama DI. Ya, DI per DT. Nggak ada DI1 dan DI2. Nah, yang membedakan ini L1 dan L2, L12 dan L21. Tapi nilainya sama, yaitu adalah M ini. M. Ya. Ya, maka ini rumusnya bisa kita sederhanakan ya menjadi V sama dengan J omega L1 ditambah J omega L2 ditambah 2J omega M. Ini jawabannya. Ya, itu ya dari soal ini. Dari soal ini. Oke. Sekarang lagi. Nah, ini kalau ini gimana ini? Persamaannya seperti apa ini? Persamaannya seperti apa ini? Jawabannya ini bukan, Bu. Ya, V sama dengan V sama dengan
JWL1, J omega L1, J omega 1 ditambah J omega 2, J omega L2, L 2. lalu Udah Bu, itu aja. Karena saling melemahkan Bu, jadi saling meniadakan, gitu bukan Bu? ya tulis saja dulu semuanya. J omega M ditambah Positif J apa omega negatif? M Hah? Ulangi min Mas, ditambah ya. ditambah ya, J J omega M omega M dikurangi ditambah J omega M ya. Ditambah J omega M baru dikurangi J omega omega M M. gitu. Iya Bu. Nah, ini konsepnya sama kayak yang pas kita ini belajar gini. Ya, tidak terhubung secara langsung gini. Ini kita punya rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Kemarin gimana kalau belajar ini? Ini L1, ini L2, kemudian ada M di sini. Ya, ada M di sini. Nah, kalau misalnya arah arusnya ini dari sini, ini sama-sama masuk, kemudian dotnya di atas. Berarti ini gimana persamaannya? Persamaannya kan untuk M-nya kan sama-sama, untuk persamaan pertama berarti dia positif M. Yang sebelah kanan persamaannya juga positif M kan? Sama-sama positif. Kenapa? Saling melemahkan, saling menguatkan. Kalau dia di bawah dotnya, berarti ini negatif M, ini juga negatif M. Karena saling melemahkan, sama-sama negatif. Gitu ya. Saling melemahkan itu di dua kondisi belitan satu dan kondisi belitan kedua. Bukan salah satu aja yang ini saling melemahkan, ini saling menguatkan. Enggak. Berarti tandanya sama. Kalau saling melemahkan, dua-duanya, di kedua M-nya itu sama-sama negatif. Iqbal. Jadi ini gimana persamaannya? Mas Iqbal. Jadi Ya. persamaannya J omega L1 ditambah Ya. J omega L2 dikurangi J omega M Hmm. dikurangi 2 J omega M. Iya. Dikurangi 2 J omega M. Karena dua-duanya ya di dua kondisi, di kondisi induktansi bersama di sini dan induktansi bersama di belitan kedua di sini itu saling melemahkan dua-duanya, bukan salah satu melemahkan, salah satu menguatkan, enggak ya. Jadi ini negatif yang ini. Ya, ini negatif juga. Ya. Maka bisa kita hitung sederhanakan menjadi J omega L1 ditambah J omega L2 dikurangi 2 J omega M. Itu ya, J omega M. Nih jawabannya. Oke. Ya wes, sampai sini. Kemudian kemarin ada soal ya. Soal yang saya kasih itu. Ini ya. Ini sudah dikerjakan. Ada yang masih belum paham? Jawabannya berapa ini? Soal yang ini. Jawabannya 5,36 sudut 3,5 derajat VRMS Bu. Ya, sebentar kita hitung. 5 koma ya, tadi jawabannya ya. Nih, sekarang coba kita hitung. Ini ya. Ya, sekarang di rangkaian yang pertama dulu, tulis self inductance-nya ya. Jadi di rangkaian pertama itu ya negatif 24 sudutnya 30 derajat. 30 derajat, kemudian ditambah 2I1 gitu ya.
2I1, lalu ditambah J4I1 juga. Kemudian ini saling melemahkan atau saling menguatkan? Saling melemahkan ya. Jadi ini negatif J2, I berapa? I-nya I2 ya, kalau mutual induktansi. Sama dengan 0. Sampai sini benar ya? Negatif 24 sudutnya 30 derajat ditambah 2I1, I1, J4I1. Kemudian sekarang mutual induktansinya adalah J2. Negatif J2, negatif karena melemahkan. Dikali I2. Ya. Ini supaya kita gampang hitungnya di ini kan dipindah ya. Ini dipindah jadi 2, disederhanakan jadi 2 ditambah J4 I1 dikurangi J2 I2 sama dengan 24 sudutnya 30. Sudutnya 30. Oke, ini persamaan 1. Lalu persamaan kedua, ya, self induktansinya dulu. Langsung aja. 2, yang berarti ini 2 ditambah J4 ya. I2 sama dengan 0. Kemudian mutual induktansinya dikurang minus dari J2I1. Benar ya ini ya? Self induktansinya adalah 2 ditambah J6 kurangi J2. J6 kurangi J2 adalah J4 positif. Lalu mutual induktansinya adalah negatif J2I1. Benar ya? Ini persamaan pertama. Kedua. Ya. Kemudian ini seperti dieliminasi ya. Benar ya? Sampai sini benar nggak ini? 2 ditambah J4I1 min J2I2 sama dengan 24. Min J2I1 2 plus J4. Kemudian kita sekarang mau menentukan apa tadi nih? Mau menentukan V0 ya. V0-nya berapa? Nah, kalau nyari V0, V output, maka kita harus mencari I2. I2-nya ya. I2 ini berapa? Nah, supaya kita dapat I2, dapat nilai I2, berarti kita harus mengeliminasi yang mana? Mengeliminasi I1. Ya. Mengeliminasi I1. Ya. Berarti ini dikalikan oleh, supaya I1-nya hilang. Ini dikalikan oleh J2. Ini dikalikan oleh 2 ditambah J4. 2 ditambah J4. Benar ya? Yang atas dikalikan oleh J2. Yang atas dikalikan oleh J2. Berarti ini J4 dikurangi 8. Benar ya? Kurangi 8. I1 gitu ya. Dikurangi ditambah oleh 4I2. Benar ya? 4I2. Sama dengan 24 sudutnya 30 derajat. Yang bawah dikalikan oleh J2. Sekarang yang bawah dikalikan oleh 2 plus J4. 2 plus J4. Jadi min J2 kali 2 itu adalah min J4. Min J4. Min J2 kali positif J4 adalah positif 8. Positif 8. Ya. Ini I1. Ditambah oleh berapa ini? 2 plus J4 kuadrat ya. 2 plus J4 kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah 2AB kali B kuadrat ya. 4 ditambah 2 kali 2, 4 dikali
J4. 4 kali J4, J16. J16. Kemudian ditambah J4 kuadrat. Sama kurangi 16 ya. Minus 16. Benar, oke. Sama dengan 0. Nah, ini gimana ini? Ini yang persamaan kedua, itu kita kalikan dengan negatif ya. Kita kalikan dengan negatif. Berarti kita kalikan dengan negatif, persamaan kedua ini menjadi J4 dikalikan dengan negatif. Negatif 1. J4 kurangi 8, ya. Atau kita langsung kurangin aja ya. Maaf ya, kita kurangin aja biar langsung. Ya. Ini dikurangi aja langsung bisa ya ini ya. Ini dikurangi. J4 kurangi J4 berapa? Oh, ini ditambah ya, ini ditambah. Sorry, ditambah. J4 kurangi J4 adalah 0. Min 8 ditambah 8, 0 juga. Berarti ini 0 ya. I1-nya 0. Lalu yang I2, ya, I2 adalah 4 ditambah 4 kurangi 16. Berarti min 8 ditambah J16 I2. Sama dengan 24 sudutnya 30 dikali J2. Bentar ya. J16 di min 12 min 8 ya benar. Maka I2 itu sama dengan 24. Ini kita jadikan sudut aja ya. Seperti ini. 24 sudut 30 ini. Maka J2 ini sudutnya berapa ini? Coba kita hitung ya. Nah, di sini ada. J2. Maka 2 sudutnya ini 2 sudutnya 90. Kalau yang bawah min 8 tambah J16. Delapan belas sudutnya adalah 116,5. Nah, ini kita hitung ya. Ini sama-sama bagi 2, ini 9, ini 1. Sama-sama bagi 2, bagi 3 lagi, ini 3, ini 8 ya. Jadi 8/3. Ya. Sip, kalkulator ya. 8/3, 8 bagi 3 itu adalah 2,6, 2,7. Sudutnya adalah 30 ditambah 90 dikurangi 116,5. 3,5 derajat. Benar ya, Iki ya? Ya, ini jawabannya ya. Ini A. Ini masih I2. Ya, kemudian nyari V0 ya, V output itu sama dengan apa tadi gambarnya? V output itu kan ngambil dari resistor di 2 ohm ya, resistor di 2 ohm.
Berarti ya sama rumusnya I dikali R. Nah, I-nya siapa? Ya, I yang melewati hambatan 2 ohm, I2. I2 saja. Berarti I2 ini. I2 dikali berapa? R ya. I2-nya tadi 2,7, sudutnya 3,5 derajat. Dikali R. R-nya tadi adalah 2 ohm. Ini ampere ya. Ya, maka 2,7 kali 2, 5,4 ya. 5,4 sudutnya adalah 3,5 derajat ampere. Ini ya, ini jawabannya. Ampere, volt ya, volt. Ini volt. Itu, sampai sini ada pertanyaan? Benar ya, punyanya Iqbal ya? Halo Iqbal? Benar tadi Ya, punyanya? iya Bu. Di saya 5,36 Bu. Iya, 5,4. ya mendekati. Ya, segini nilainya. 5,4 sudutnya 3,5 derajat volt. Itu tegangannya ya. Tadi arusnya adalah 2,7 sudutnya 3,5 derajat ampere. Ya. Dari soal ini. Ya, dari soal ini. Sampai sini ada yang lain yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Kalau soalnya gini gimana ini? Soalnya adalah seperti ini. Yang lainnya mendengarkan ya. Iya, Ibu. Iya. Nah ini. Ini. Tentukan arus I1, I2, dan tegangan V0. Gimana ini? Tentukan arus I1, I2, dan tegangan V outputnya, V0-nya. Ya. Kita cari persamaannya aja ya dulu ya. Nah ini. Jadi gimana ini? Persamaan 1. Coba tulis persamaan 1. Ini kan ada 2 persamaan ya. Persamaan satunya itu seperti apa? Gilang Noto. Gilang Noto bersama J4-nya plus. Lalu Dari
Hmm. Gilang. Ada yang kurang nggak ini? Hmm. Ini masih self-induktansi semuanya. Mutual induktansinya mana? Induktansi bersamanya yang mana? Ini ya Bu harusnya di Di mana? ditambah J1 Hmm. I2. Iya, ditambah J1. Ya, J1 I2. Ini sebagai mutual induktansinya, J1 I2. Sama dengan 0 ini. Ya. Apalagi yang salah ini? Persamaan satu ada yang salah lagi nggak? Apa ada benar? Ditambah 24 sudut 0 derajat Bu. Iya, ditambah 24. Ya. Ini persamaan satu. Jadi, keadaan sendirinya adalah 4 I1, J4 I1. Ya, kemudian mutual induktansinya adalah J1 I2. Ya. Kenapa positif? Karena saling menguatkan. Ya, sama-sama ketemu dot di pintu masuk. Ya. Oke, kita sederhanakan. Jadi 4 ditambah J4 I1 ditambah J1 I2 sama dengan negatif 24 sudutnya 0. Gitu ya, ini persamaan satu. Itu ya Gilang ya. Jadi ada self-induktan sama mutual induktan. Gilang, paham ya Gilang? Baik Ibu. Amin. Ya. Sekarang coba sebutkan persamaan kedua. Persamaan dua. Seperti apa persamaan dua? Muhammad Adila. Muhammad Adila Fatur. Ada Muhammad Fadila. Ada Bu. Ya. Persamaan dua gimana, Adila? Persamaan dua. Yuk, tinggal nyebutkan aja. Eh, J8 I2 J8 I2 terus ditambah 2 I2 ditambah 2 I2. Lalu terus min J4 I2 ya, ya Pak. Min J4 I2 dikurangi J1 I1. salah. Melemahkan atau menguatkan? Melemahkan atau menguatkan ini rangkaiannya? Oh, menguatkan. Iya, jadi berapa? Ditambah J1 I1. Iya, ditambah J1 I1 sama dengan 0 ya. Ya wes, ini persamaan kedua ya. Sekarang disederhanakan. Ya, terima kasih. Siapa? Adila. Disederhanakan menjadi J8 ditambah 2 dikurangi J4. Hasilnya adalah J4 ditambah 2 I2.
ya, ditambah J1I1 sama dengan 0. Ya, ini persamaan kedua. Ya. Ya wes nanti tinggal dihitung. Ya. Tinggal hitung nanti akhirnya ketemu I2 ya, ketemu I2. Carilah I2-nya berapa. Setelah ketemu I2 baru nanti dimasukkan ke VO ya. VO-nya ini berapa? VO sama dengan I2 dikali R ya. R-nya siapa? Ya negatif J4 karena VO itu ngambil di J4. Kalau ngambil di 2 ohm ya berarti 2 ya dikali 2. Itu ya. Ini V dapatlah V0 nanti. Sampai sini paham ya? Oke, kita next. Oke. Tadi sampai K ini ya, sampai K ini. Sekarang soalnya adalah ini ya. Nah, ini soalnya. Ya, diketahui di sini ya ada 2 rangkaian ya. Ada 2 rangkaian. Rangkaian yang A dan rangkaian yang B. Diperhatikan ya. Rangkaian yang A dan rangkaian yang B. Rangkaian A ini adalah rangkaian yang berbasis waktu ya, berdomain waktu ya. Berdomain waktu. Kemudian rangkaian yang B itu berdomain frekuensi ya. Berdomain waktu yang kiri, yang kanan itu berdomain frekuensi ya. Ya, kalau waktu berarti ada T-nya, ya ada T, ya. 377T, I1T, I2T. Kalau rangkaian yang berdomain frekuensi ya I1, I2, ya. Biasanya ada tambahan S-nya, tapi ini tidak ditulis, ya. Nah, kemudian ini rangkaian ini diketahui bahwa koefisien kopling K itu sama dengan 1. Ya, koefisien kopling K-nya sama dengan 1. Kemudian diketahui lagi L1 itu sama dengan 2,653 milihenry. L2-nya sama dengan 10,61 milihenry. Maka tentukanlah energi ya, energi yang tersimpan pada saat T sama dengan 5 milisecond. T sama dengan 5 milisecond. Ini berapa? Ya. Jadi diketahui ada 2 rangkaian di sini. Ya, rangkaian pertama, rangkaian dua rangkaian ini terkopling secara magnetik ya. Sempurna. Nilai K-nya sama dengan 1. Kemudian diketahui L1 sama dengan 2,6 milihenry, L2 10,61 milihenry. Tentukanlah energi yang tersimpan pada saat T sama dengan 5 milisecond. Gimana? Berarti tadi kita pakai rumus yang ini. Ya. Rumus yang W ya, energi yang tersimpan sama dengan setengah L1I1 kuadrat setengah L2I2 kuadrat plus minus M1 MI1I2 ya. Nah, yang belum diketahui di sini yang mana ini? Komponen apa? Yang belum diketahui di sini komponen apa? Ini persamaannya, ini rumusnya tadi ya. Yang belum diketahui di sini komponen apa? M-nya, Bu. M-nya, Mutual. ya, betul. M-nya. M-nya gimana cara cari M? Cara mencari M itu
Gimana? Akar L1 M sama dikali dengan L2. Iya, M sama dengan akar L1, L2. Langsung ketemu ya M-nya. Terus selain M nyari apa lagi? Selain M nyari apa lagi? Tadi rumusnya adalah W, ya. W sesaat, energi sesaat sama dengan setengah L1I1 kuadrat ditambah setengah L2I2 kuadrat plus minus gitu ya. MI1I2. Nah, yang belum di sini, yang belum diketahui apa? Arus di kedua rangkaian, Bu. Ya, arusnya. Arus I1 dan arus I2. Ya. Ya, M-nya sudah tahu nanti, nyari L1 dan L2-nya, dapat M. Kemudian nyari I1 dan I2, ya, supaya gampang kita pakai rangkaian yang kedua, ya, rangkaian yang kedua. Baru nanti dapatlah energi yang tersimpan, ya, sesaat, ya. Sekarang nyari M dulu. M, ya. M sama dengan akar dari L1 L2, berarti akar dari, tak tulis semua ya, 2,653 milihenry, itu ya, dikalikan oleh 10,61 milihenry. Nah, ini berapa jawabannya? Jawabnya berapa ini? Coba dihitung. 28,14833. Kalau di akar berapa? Akarnya berapa? Sudah akar itu? akar Belum, Bu. 7,957, Bu. 7,957. Iya. 2 2,6. Salah bentar, Bu. Iya, berapa? 5,30, Bu. Iya, 5,3 ya, yang sudah diakar. 5,3 satuannya apa? Henry atau milihenry ini? 5,3. Milihenry, Bu. Henry ya. Milihenry. Dah, tahu ini M-nya. Kemudian kita cari I1, I2. Ya, I1, I2. Ini saya copy paste di sini dulu ya. Ya, sekarang cari I1, I2. Ya. Kita pakai rangkaian yang domain frekuensi. Ya, frekuensi. Karena lebih gampang nyarinya, ya. Ya, kemudian jadi apa tadi? I1, I2. Ya, persamaan satunya gimana ini berarti? Langsung aja ya, persamaan pertama adalah 2 ditambah J1 kali I1, sambil memperhatikan ya, dikurang, apa tadi? Karena ini melemahkan, berarti dikurangi oleh J2I2, sama dengan 24 sudutnya 0 derajat. Benar ya sampai sini ya? 2 plus J1I1 karena melemahkan berarti min J2I2 sama dengan 24 0 derajat. Ini persamaan satu. Persamaan kedua adalah 4 ditambah J4I2 ya. Kemudian dikurangi oleh J2I1 plus sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Benar ya, kalau ada salah langsung bilang ya. Lalu karena tadi kita nyari I1, I2, ya berarti kita eliminasi semuanya ini ya. Kita cari. Kita kalikan dengan apa ini? Yang gampang. Kita kalikan dengan J2 ya. Kita kalikan dengan J2 aja dulu ya. Atas kali J2 kali J2, bawah itu dikali 2 plus J1. 2 plus J1.
Yang atas, semua komponen kalikan dengan J2. Berarti 2 ditambah minus 2 ya. Minus 2, minus 4. Minus 4 dikurangi 2. Minus 4J. Minus 4J. Salah, Rek. 4J atau J4 dikurangi 2I1 lalu ditambah oleh 4I2 sama dengan 24 sudutnya 0 derajat kali J2. Kemudian persamaan kedua adalah kalikan dengan 2 plus J1. Min J2 kali 2 itu adalah min J4, benar ya, min J4, lalu min J2 kali J1, positif 2, I1, lalu ditambah oleh 4 tambah J4 kali 2 plus J1. 4 kali 2, 8. 4 kali J1 plus J4. J4 kali 2 plus J8. J4 kali J1 min 4. I2 sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan berapa ini? Ini sama dengan J12 ditambah 4 ya. J12 ditambah 4. Kemudian ini kita tambah ya. Kita plus, hasilnya adalah I1-nya habis. Jadi 4I2 ditambah J12 tambah 4. Berapa ini? J12 ditambah 8 kali I2 sama dengan 24 sudutnya 0 kali J2. Kali J2. Ya. Maka I2 sama dengan 24 ya. J2 ke polar ya. Yaitu adalah kali 2 sudutnya 90 derajat. Ya, kemudian J12 plus 8. J12 plus 8. Ini per 14,4, sudutnya adalah 56. Maka ini sama dengan 24 kali 2 dibagi dengan 14,4. 3,3 sudutnya adalah 90 kurangi 56. 34 derajat. Itu ya, ini I2. Ini I2. I2-nya adalah 3,33, sudutnya 34. Ini I2. Kemudian langsung aja ya, I1 nanti pakai substitusi. I1 itu sama dengan 9,41, sudutnya adalah min 11,31 derajat. Ampere. Ya, ampere. Kemudian nyari apa tadi? Yang belum apa? Sudah ya ini ya, I1 dan I2. I1 dan I2. Lalu pertanyaannya adalah, carilah energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan ini ya, omega WT, W sesaat, sama dengan setengah, apa tadi? L ya, LI1, I2, L1 gitu ya, L1 I1 kuadrat ditambah setengah L2 I2 kuadrat ditambah, karena ini melemahkan atau menguatkan ini?
melemahkan ya. Melemahkan, Bu. Iya, min M kali I1 I2. Oh, ini jangan lupa ini dulu ya berarti ya. Ini kan I1 I2 pada domain frekuensi. Ya, kita kembalikan lagi ke domain waktu ya, ke domain waktu. Jadi 24 voltnya kan 24 cos 377T ya. 24 377T ya. 377T ini berapa sih? 377 kali T-nya adalah 5 milisecond. Berarti 377 dikali 5 milisecond. Berapa ini? 377 kali 5 milisecond. 1885 radian ya. 1885 radian sama dengan 108 derajat. Ya, 108 derajat. Maka I1-nya ya, I1-nya I1T ya. I1T itu sama dengan ini. I1T-nya itu sama dengan 9,41 cos gitu ya. Cos berapa ini? 377T, 377T. 377T tadi berapa? 108 dikurangi 11,31 ya. 11,31 dari I1-nya ini, I1 pada domain frekuensi. Ya. Maka hasilnya adalah 9,41 cosinus berapa? 108 kurangi 11,31. Min ya, wes nanti ini dihitung sendiri ya. Ini ya. Nah, ini. Kemudian I2T-nya, I2T sama dengan 3,33 cosinus 108 derajat dikurangi 30 ditambah 34 derajat. Ya. Nah, ini cosinus 108 tambah 34 ini berapa? Ya. Kalau ini I1 itu sama dengan min 1,1 ampere. Kalau I2 sama dengan min 2,61 ampere. Ya, ini I2. Maka WT, W sesaat sama dengan setengah kali L1. L1-nya tadi adalah 2,6 milihenry dikali I1-nya adalah min 1,1 ampere kuadrat ditambah setengah ya, ditambah setengah kali L2. L2 tadi 10,61 ya. 10,61. 10,61 milihenry dikalikan dengan I2T-nya min 2,61 kuadrat ampere ya. Terus karena ini melemahkan tadi jadi dikurangi oleh M. M-nya 5,3 milihenry. 5,3 milihenry dikali I1 kali I2. I1-nya min 1,1 ampere, I2-nya min 2,61 ampere. Ya. Itu ya. Ini jawabannya langsung ya, saat T-nya sama dengan 5 milisecond atau 0,05 second ya. 0,005 ya. 22,5 milijoule. Satuannya energi itu joule. Ini adalah jawaban saat T-nya 5 milisecond.
Gitu ya. Maka energi yang tersimpan saat T sama dengan 5 milisecond sama dengan 22,5 milijoule. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Bu. Iya, oke. Yang menjawab Iqbal saja. Oke, kita next dulu ya, langsung ya. Kita ke transformator ideal, ya, transformator ideal. Ya. Jadi, ya ini sama seperti yang kita belajar kemarin gambarnya ini ya, gambarnya. Jadi dia melewati inti, ya, melewati inti, kemudian belitan itu di inti itu dialiri oleh belitan, gitu ya. Belitannya sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Kemudian di sini arah dari flux magnetik, ya, flux magnetnya itu searah, ya, searah. Arah flux magnetnya itu searah, ya. Maka dia ini saling menguatkan, ya, saling menguatkan, ya. Kemarin kita sudah belajar ya pakai kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Kemudian ini ini rumus-rumusnya, ya, rumusnya mencari V, ya, V1T tegangan pada rangkaian primer, V1T sama dengan N1 dikali D flux magnet per dt. D flux magnet per dt. Ya. Kemudian kalau V2 sama, jadi V2T sama dengan N2 dikali D flux magnet per dt. Ini dicatat ya. D flux magnet per dt. Maka V1 per V2 itu bisa didefinisikan N1 sama dengan N1 per N2 dikali ini saling menghilangkan ini. Ya, maka V1 sama dengan V2 itu sama dengan N1 per N2. Ya, senilai ya. Apa namanya? Senilai ya, bukan berubah nilai tapi senilai ya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Ya, jangan dibalik ya. Ini V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Ya. Kalau mau mencari I, ya kalau diketahui I-nya, ya maka N1I1 ditambah N2I2 sama dengan 0. N1I1 tambah N2I2 sama dengan 0. Ya. Atau bisa dituliskan I1 per I2 sama dengan negatif N2 per N1. I1 per I2 sama dengan negatif N2 per N1. Ya. Kemudian kita bisa masukkan tadi, ya, kita bisa inputkan ke sini, ini ya, persamaan 26, ya, menjadi seperti ini. Ya, tadi kan V1, N1I1 tambah N2I2, ya. N1I1 itu berapa sih? N1 kan sama aja kayak V1, ya. Jadi ini V1 tambah V1I1 ditambah N2I2, gitu ya, N2I2 ini. N2I2 itu sama dengan sama aja seperti N2 per N1 kali V1 kali I2. Nah, kenapa kok ada N1 dan V1-nya? Ini kan sama aja habis ini. V1 kan sama aja kayak sama dengan N1. Ya, berarti ini bisa dicoret ini. V1 dengan N1. Ya, tapi kita tambahkan aja di sini. Ya. Ya. Karena kita mau memisalkan ya, mau memisalkan ini V1 ya, ini V1. V1 itu sama dengan N1 per N2 kali V2. Maka V2 itu sama dengan V1 kali N2 per N1 ya. Bisa dibayangkan ya. Ini nyari V2 dari sini adalah V2 sama dengan V1 kali N2 per N1. Ini ya. V1 kali N2 per N1. Ini ya. Ini sama dengan V2. Ini ya, V2.
Maka V1I1 tambah V2I2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Itu ya. Nah, tadi nih. Kalau kita punya rangkaian seperti gambar 18A, 18A ini kan saling saling menguatkan ya, saling menguatkan. Sama-sama ketemu dot di pintu masuk ya. Ya. Saling menguatkan. Maka persamaannya seperti tadi, V1 per V2 sama dengan N1 per N2, dan N1I1 plus N2I2 sama dengan 0. Ya, ini saling menguatkan. Saling menguatkan. Ya. Kalau gambar yang B itu saling melemahkan, karena ini ketemu di pintu masuk, ini ketemu di pintu keluar. Ya. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk saling melemahkan. Ya, ideal transformator untuk saling melemahkan. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. N1 atau sama dengan N1I1 sama dengan N2I2. Beda ya kayak tadi ya. Yang ini sama yang ini. Tapi yang ini beda. Ya, ini beda. Ini yang pertama tadi yang menguatkan kan N1I1 ditambah gitu ya. Ditambah N2I2. Kalau yang tadi ini dikurang N1I1 dikurang N2I2 sama dengan 0. Ya, dengan 0. Itu saling melemahkan. Ya, ini gambar ini kan saling melemahkan atau saling menguatkan ini. Saling melemahkan atau saling menguatkan. Saling melemahkan ya ini ya. Ini saling melemahkan. Maka V1 per V2 ini searah dengan banyaknya lilitan N1 per N2. Ya. Kemudian kalau diketahui I arus ya, maka N1I1 dikurangi N2I2. Ya, N1I1 dikurangi N2I2. Ya, sama dengan 0. Ya, benar ya ini persamaannya ya, paham ya? Atau persamaannya menjadi dapat ditulis seperti berikut. V1 sama dengan N1 per N2 kali V2. Ya. Atau dan I1 sama dengan N2 per N1 kali I2. Ya. Ini saling melemahkan. Saling melemahkan. Dan juga dapat ditulis, dapat dicari hambatan load-nya, ya, hambatan ZL-nya. ZL sama dengan V2 per I2. Ya, ZL sama dengan ini ya, ZL. ZL kan di sini, ya, atau Z load, beban. Ya, maka bebannya sama dengan V2 ya per I2. Ya. V2 per I2. Daya yang melewati hambatan tersebut. Ya. Kalau ini hambatan di sekunder ya, ini di sekunder. Kalau Z1 berapa Z1? Input impedance. Z1 ya sama, V1 per I1. V1-nya berapa ini? Ya. N1 per N2 kali V2. Ya, I1-nya berapa? I1 sama dengan N2 per N1 kali I2. Ya. Itu ya. Kemudian ini V2 per I2 itu sama dengan ZL, berarti dikalikan oleh ZL. Ya. Maka Z1 sama dengan N1 per N2 kuadrat dikali ZL. Ya. Itu ya. Kemudian ada tadi N2 per N1. Ada N2, ada N1. Ya. N2 itu adalah belitan di jumlah banyak belitan di rangkaian sekunder. Kalau yang N1 banyak belitan di rangkaian primer. Ya, rasio antara belitan di rangkaian 2 dan per rangkaian 1 itu sama dengan N. N sama dengan N2 per N1. N sama dengan N2 per N1. Itu ya. Kalau N sama dengan N2 per N1, maka tadi V1 itu dapat ditulis V1 sama dengan 1 per N. Ya, ini 1 per N dikali V2 atau V2 per N. Kalau I1 tadi berapa? N2 per N1. Nah, ini sama dengan N, bukan per N ya.
Ini N dikali I2. Ini N dikali I2. Kalau Z1 sama dengan, tadi ya, Z1 sama dengan N1 per N2 kuadrat. Berarti ini 1 per N kuadrat kali Z. Atau sama dengan ZL per N kuadrat. Ya. Nah, transformator ideal itu dipengaruhi oleh arah flux magnetnya. Dia ini melemahkan atau menguatkan. Kalau menguatkan, ya berarti rumusnya tadi N1 I1 ditambah N2 I2 sama dengan 0. Ya. Kalau yang melemahkan, berarti N1 I1 dikurangi N2 I2 sama dengan 0. Itu ya. Ya wes, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Yang masih bingung ditanyakan dulu. Ya wes, ini ada contoh soal ya. Nanti dipelajari secara mandiri pada buku ini. Untuk ideal transformator ya. Ini contoh soalnya ya. Seperti perhatikan gambar berikut, gambar 20. Tentukan tegangan dan arusnya ya, tegangan dan arusnya. Ya. Kita belajar tadi ya rumus-rumus ini ya. Rumus-rumus ini ideal transformator ya. Ideal transformator dari sini rumusnya yang bisa didefinisikan ya. Kemudian akhirnya nanti ketemu I1 ya. Ketemu I1, ketemu V1, V2 dan I2 sebagai berikut. Ya. Ya, nanti di sini juga ada contoh soalnya. Silakan dipelajari secara mandiri ya. Oke, sampai sini teorinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dari tadi awal kita belajar, ada yang mau ditanyakan? Sampai ideal transformator? Diam itu artinya paham atau bingung atau nggak paham?